Hari ini selamat hari mimpimu terwujud. Juga hari jadi kami 8 tahun. Aku siapkan satu kamar kejutan untukmu. Tapi kau malah cium orang lain di depan umum. Aku ini apa? Ada penjelasan untuk kejadian hari ini? Sudah larut? Kapan pulang? Aku tunggu di rumah. Yuyan, aku yakin kau punya alasan. Ini cuma promosi kan? Tak tahan menahan diri, diva dan idol top panas berkamar, penuh gairah. Dari layar saja sudah terasa betapa lengketnya kalian berdua. Cinta yang mendalam, semoga cepat menikah. Tiba-tiba gila apa? Kamu pergi kemana? Pesta kemenangan. Pesta kemenangan harus ke hotel? Apa maksudmu dengan ucapanmu? Seolah-olah aku melakukan sesuatu yang menyakitimu. Bukankah begitu? Baru saja di depan puluhan ribu orang. Baru mengumumkan hubungan, lalu langsung pergi ke hotel dengan pria lain. Jiang Yuyan, tidakkah kamu merasa harus memberiku penjelasan? Penjelasan apa, Lin Yang? Aku mohon, jangan jadi kekanak-kanakan, oke? Aku adalah diva nomor 1 di industri musik Mandarin. Pang Ruoyun adalah bintang paling populer saat ini. Aku dan dia hanya berpura-pura pacaran untuk menjaga popularitasku. Menjaga popularitas? Aku menulis lagu baru untukmu setiap bulan. Masih kurang? Lagi pula, kamu sendiri yang bilang. Kamu bilang akan mengumumkan hubungan kita. Lin Yang, yang aku butuhkan sekarang adalah pasangan yang bisa bersamaku di puncak. Bukan orang biasa yang tidak bisa membantuku sama sekali. 8 tahun sejak debutmu, setiap lagumu. Ada aku di belakangmu yang menulis lirik dan musiknya. Kalau bukan karena aku, bagaimana caranya? Dari orang yang tidak dikenal. Menjadi bintang terkenal di seluruh negeri. Lin Yang, kamu sadar, aku bisa terkenal. Itu semua karena suaraku, pesonaku, ya. Aku berterima kasih untuk lagu-lagu yang kamu tulis selama ini. Tapi, orang yang mau menulis lagu untukku bisa mengantre sampai Paris. Aku sarankan, jangan terlalu menganggap dirimu penting. Setiap lagumu adalah hasil jerih payahku. Bisa ditulis oleh siapa saja. Bagaimana bisa kamu menikmati aura yang kubuat untukmu, sambil merendahkan aku yang tidak dikenal ini, orang biasa? Bicara panjang lebar, intinya kamu merasa aku berhutang padamu? Baiklah. Hari ini kita selesaikan harang ini. Di kartu ini ada 200.000, anggap saja sebagai pembayaran untuk lirik dan musikmu selama ini. Untukku. 200.000. Kurang? 200.000. Kamu menukar 200 lagu lebih dengan uang satu tasmu. Kamu anggap aku apa? Pengemis? Lin Yang, 200.000 ini masih kuberikan karena hubungan suami istri kita. Kalau bukan karena aku, barang-barangmu itu bukan cuma jadi sampah? Terima kasih atas penghinaanmu, membuatku sadar posisiku di hatimu. Syukurlah kamu akhirnya mengerti. Kalau begitu, kuharap di hari-hari tanpaku nanti, kamu tidak menyesal. Apa maksudmu? Maksudku, ayo kita cerai. APA? Cerai? Ya. Cerai. Kamu pasti gila sampai bisa bilang begitu. Kamu mau menikahiku saat aku belum terkenal. Itu sudah keberuntungan besar bagimu. Kamu pasti kepalanya udah kebentur keledai sampai bisa ngomong begitu. Sampai mau cerai sekarang. Aku mau cerai. Pertama, kamu tidak setia, selingkuh.
Kamu ingkar janji kita dulu. Kedua, aku sembunyikan pernikahan kita 8 tahun demi kariermu. Bahkan keluargaku pun tidak boleh tahu. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Terakhir, kamu benar. Aku cuma orang biasa yang tidak punya apa-apa, tidak pantas untukmu. Cari saja yang lebih baik. Segitu banyak alasanmu. Bukannya cuma karena masalah Fang Ruoyun itu? Cari-cari alasan saja. Lin Yang, tolonglah lebih dewasa. Pahami aku dong, aku dan dia cuma acting. Tidak penting lagi. Aku sudah dapat jawaban yang kuinginkan. Apakah kamu dan dia cuma acting? Aku tidak peduli. Lin Yang, jangan ngambek dong. Kamu tahu, aku bukan wanita materialistis. Aku juga sangat berterima kasih atas kebersamaanmu selama ini. Tapi kuharap kamu tidak lagi bicara seperti itu. Aku sudah lelah. Baik, kalau lelah istirahatlah dulu. Baik, aku istirahat dulu. Oh ya, aku diundang ke acara Suara Surgawi, butuh lagu baru. Bukannya kamu bilang, untuk merayakan 8 tahun pernikahan kita. Besok pagi kamu berikan padaku ya. Baik. Besok pagi aku akan bawa untukmu. Ja? Pernikahan kita berakhir di sini, besok kita berpisah. Delapan tahun pernikahan. Delapan tahun sia-sia. Aku tahu, kamu tunggu aku ya. Sudah selesai belum? Perjanjian transfer lagu sudah selesai belum? Aku buru-buru mau pergi. Tanda tangan saja. Ruoyun, kamu baik-baik ya. Aku segera datang mencarimu. Baik, semua akan aku penuhi. Aku tahu, aku segera sampai. Kamu pikir lagu-lagu jelekmu itu benar-benar hebat? Kalau bukan karena aku, semua karyamu itu cuma sampah. Pengorbananku yang tulus ini hanya lelucon bagimu. Kalau kamu bilang semuanya sampah, baiklah seperti keinginanmu. Semua tidak usah. Penyanyi wanita pendatang baru Bai Sue langsung meledak. Album pertama langsung sukses besar. Penghargaan pendatang baru terbaik musik Mandarin, dan di acara penghargaan menyampaikan pidato penerimaan yang luar biasa. 8 tahun, aku terus menunggunya. Tapi bagaimanapun aku menunggu, dia tak kunjung datang. Jadi, aku memutuskan untuk mencarinya. Dia pria paling berbakat yang pernah kutemu. Jenius tingkat dunia. Legenda Golden Vienna Hall, liriknya indah dan detail. Melodinya menyentuh hati, lagu, Blue and White Porcelain, dan East Wind Breaks. Di hatiku, semuanya adalah keajaiban. Sejak usia 18 tahun aku mengaguminya, memujanya. Tapi juga merasa, dengan kemampuan musikku saat itu, tak pantas berdiri di sampingnya, jadi aku memilih meninggalkannya. Pergi belajar ke luar negeri. Aku mengirim banyak pesan pribadi ke akunnya, tapi tak pernah bisa menghubunginya lagi.
Akunnya berhenti di suatu hari 8 tahun lalu. Tak pernah diperbarui lagi. Keluar dari industri, berhenti menulis. Dia tiba-tiba bilang, tak akan menulis lirik dan lagu lagi. Aku tak terima. Aku tak terima kejatuhan seorang jenius. Aku tak terima sang dewa pensiun, jadi aku mengirim banyak pesan ke akunnya. Aku memohon padanya, jangan menyerah. Kak Lin 11, kenapa kamu berhenti menulis? Kak Lin 11, bukankah kamu pernah bilang kita akan tampil bersama di panggung? Kak Lin 11, sekarang aku sudah banyak berkembang. Guru memujiku semakin peka musik, aku akan berusaha menjadi penyanyi wanita yang pantas berdiri di sampingmu. Kak Lin 11, aku sudah kembali. Aku ingin mengundangmu untuk ikut serta dalam Suara Surgawi. Kakak Lin 11, Suara Surgawi. Ini adalah program musik terbesar di negeri ini. Aku mendapat undangan. Kamu mau datang? Sampai jumpa di Suara Surgawi, juara adalah milikmu. Aku yang bilang. Aku tidak salah lihat, kan? Setelah 8 tahun, orang itu, orang legenda yang meninggalkan cerita di dunia hiburan. Lin 11 akan kembali. Duet paling menarik di Suara Surgawi edisi ini. Paish Valenci. Lin 11 ini menghilang selama bertahun-tahun. Tiba-tiba kembali untuk comeback. Bahkan berduet dengan Bai Sue. Marika Mengambil Semua Serotan Dariku. Kakak Lin 11. Lama tidak berjumpa, Kakak Lin 11. Kamu benar-benar datang. Ya, Aku datang. dunia hiburan selalu dipenuhi bintang wanita yang silih berganti. Tapi Ratu Jiang tetap tak tergoyahkan. Mereka hanya boneka cantik yang tak berguna. Industri musik berbicara tentang kemampuan dan Kakak Jiang. Begitu kamu merilis lagu baru, penonton Langsung melupakan mereka kan? Tentu saja, pondasi yang kubangun selama ini adalah hasil nyata dari setiap lagu yang kusanyikan. Bukan sesuatu yang bisa digoyahkan oleh gadis-gadis kecil. Jujur, Kakak Jiang, aku sangat iri padamu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa, dalam 8 tahun, menciptakan lebih dari 200 lagu orisinal. Dan setiap lagu adalah karya terbaik dari yang terbaik. Banyak yang produktif di industri musik, tapi tidak dengan kualitasmu. Ada juga yang berbakat, tapi tidak dengan kecepatanmu dalam merilis lagu. Justru karena keunggulan eksklusif inilah, yang membuat Kakak Jiang tetap kokoh di industri musik. Tak tergantikan oleh siapapun. Tentu saja, lagu-lagu ini hanya aku yang bisa menyanyikannya. Kakak Jiang, ini lagu yang akan kamu tampilkan di panggung hari ini? Tentu saja. Dua guru, kompetisi akan segera dimulai. Mari kita lakukan wawancara pra-pertandingan. Ayo, pacar kecil. Kakak Jiang, Katanya, di dunia hiburan, banyak artis yang berpura-pura tapi jadi sangguan. sekarang aku mengerti apa maksud mereka. Sebentar lagi, kamu akan bernyanyi bersamaku di panggung. Ya ampun, ini seperti mimpi. Benarkah? Kalau begitu, biarkan mimpimu menjadi lebih indah. Ini lagu yang kubuat untukmu, semacam kenangan untuk kita sebelumnya. Sebentar lagi, aku akan menyanyi bersamamu. Hem. Ini CD lama untukmu. Dengarkan cinta kita saat itu, kadang tiba-tiba lupa.
Aku masih mencintaimu. Kakak Lin 11. Kamu. Sudah. Terima kasih untuk bekas ciumanmu. Berita utama hari ini. Lagi-lagi milik kita. Sungguh hebat, seorang artis kecil. Sudah punya ruang rias sendiri. Fokus suara indah seharusnya milik kita, sekarang. Malah dia yang mencuri separuh perhatian. Seorang artis kecil, tahu seniornya ada di sebelah. Bahkan tidak menyapa sama sekali. Sungguh tidak tahu sopan santun. Perlu diajari, butuh senior yang baik untuk mengajarinya tata krama. Kakak Lin 11. Sebenarnya aku selalu. Aku buka pintu dulu. Ada apa nanti kita bicara pelan-pelan. Hem. Lin Yang. Belum sempat memberitahumu siapa sebenarnya aku. Dan aku juga ikut suara indah. Lin Yang, kenapa kau di sini? Kau datang ke lokasi acara Suara Indah, mau apa? Sama sepertimu. Apa maksudmu? Aku kesini mau apa? Kau tahu wanita tempat APA? Kenapa kau sampai ke ruang rias Bai Sue? Aku ada urusan dengannya, aku dan dia. Lin Yang, aku mohon. Jangan tambahkan masalah untukku lagi, oke? Meski Bai Sue tidak setenar aku. Tapi dia juga bintang sungguhan. Bukan orang biasa sepertimu yang bisa sembarangan. Sembarangan. Lalu apa? Kau ke Bai Sue Kerja. Bukannya cari-cari kabar tentang aku? Kau salah, aku bukan cari kamu. Baru saja aku bilang di rumah. Aku mau ikut acara Suara Indah. Kau langsung ke Belakang Panggang, Mander-Mander. Ini belum jelas? Katakan, mau apa? Kamu mau ribut bagaimana? Ribut? Kata-katanya sudah sangat jelas, aku bisa ribut bagaimana? Lin Yang, aku benar-benar meremehkanmu. Di rumah saja kamu sudah cukup membuat ulah. Bahkan sampai ke lokasi acara sengaja membuat keributan, aku tebak. Kamu ingin membocorkan ke wartawan untuk balas dendam padaku. Lalu membuat reputasiku hancur, ya? Jiang Yuyan, kita sudah menikah 8 tahun. Begitukah caramu memikirkan aku? Benar atau tidak, kamu sendiri yang tahu di dalam hati. Nona Jiang terlalu khawatir, kita pernah menjadi suami istri. Aku tidak akan sampai sehina itu. Lebih baik begitu, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Pulanglah. Sudah kukatakan, aku sama sepertimu, datang ke sini untuk tampil. Lin Yang, kamu tahu ini tempat apa? Ini bukan tempat untuk orang biasa seperti kamu membuat ulah. Ini adalah acara kompetisi penyanyi paling top di Dasia. Kamu mau tampil apa di sini? Jadi badut? Nona Jiang mungkin lupa, aku seorang pencipta lagu. Aku bisa mencipta lagu dan menulis lirik, kenapa tidak bisa menyanyi? Lin Yang, aku tahu kamu pasti mendengar kabar angin. Tahu aku dan Royun malam ini akan tampil di panggung, ya? Jadi kamu tidak senang bersaing dengannya, ingin aku membawamu tampil bersama. Benar kan? Tapi ini sama sekali tidak mungkin. Kenapa? Karena kamu sama sekali tidak pantas berdiri di sampingku. Aku tidak pantas berhenti menulis untukmu, menyembunyikan identitas untukmu. Lepaskan semua kejayaan untukmu. Semua karya terkenal dan popularitas, semuanya kuberikan padamu. Mengorbankan segalanya, membawamu ke puncak bintang. Yang kudapatkan adalah kamu yang berdiri di puncak gunung. Tidak lagi memandangku yang berada di kaki gunung. Tapi Royun berbeda. Dia adalah idola top yang sangat populer. Aku adalah diva musik yang terkenal di mana-mana. Di mana Samuel penonton, kami berdua adalah pasangan yang seresai.
Jodoh yang ditakdirkan, aku dan dia berpacaran untuk publisitas. Popularitas dan ketenaranku bisa naik ke level yang lebih tinggi. Tapi kamu, Linyang, jika aku mengumumkan hubungan denganmu, apa yang bisa kamu berikan padaku? Tertawa apa? Aku tertawa. Aku tertawa karena kamu lucu. Kamu tanya apa yang bisa kuberikan padamu? Semua yang kamu miliki sekarang, bukankah aku yang memberikannya padamu? Sudah kuduga, kamu akan membahas hal-hal lama lagi. Linyang, jangan terlalu sombong. Kamu pikir lagu-lagu jelekmu itu sangat hebat? Kuberitahu, bahkan tanpa lirik dan lagumu, aku bisa mengandalkan diriku sendiri. Aku tetap bisa terkenal. Sayangnya tidak ada jika. Faktanya adalah, jika bukan karena aku, tidak akan ada Jiang Yuyan yang sekarang. Linyang, kamu benar-benar kekanak-kanakan. Kamu sama sekali tidak mengerti aku. Kita bukan orang dari dunia yang sama. Ya. Kita sudah lama bukan orang dari dunia yang sama. Linyang, kita semua sudah dewasa. Apa yang bisa memberiku keuntungan, itu yang akan kulakukan. Berkolaborasi dengan Fang Woyun dalam skandal cinta bisa membuat popularitasku semakin naik. Maka aku akan berperan sebagai kekasihnya di depan layar. Bukankah ini bagus? Dan kamu sebaiknya tinggal di rumah dengan tenang. Menulis lagu dengan rajin dan damai. Bukankah ini juga bagus? Jiang Yuyan, aku tidak akan menulis lagu untukmu lagi. Kenapa? Karena, kamu tidak layak. Satu adalah ratu musik. Satu adalah idola top. Kakak Lin 11, aku sedang diwawancarai wartawan di ruang samping. Setelah selesai akan menemuimu, tunggu aku. Hari ini adalah pertama kalinya keduanya tampil bersama. Penampilan panggung bersama pasti sangat dinantikan. Kira-kira apa yang akan mereka tampilkan hari ini? Semua orang tahu aku adalah penyanyi pencipta lagu. Sejak aku debut, semua laguku diciptakan olehku sendiri. Menulis lirik dan mengarang musik, kali ini pun tidak terkecuali. Kali ini aku akan bernyanyi bersama Royun. Menyanyikan lagu baruku, tunggu saja. Kaman Penyanyi Wanita Baru Bai Shui. Ia akan berkolaborasi dengan album Misterius 11, membawakan sebuah duet. Sebelumnya Bai Shui bahkan dengan berani menyatakan cinta pada Lin 11. Benar-benar menarik perhatian. Bagaimana perasaan Ratu Jiang setelah solokannya diambil? Bagaimana perasaannya? Dunia musik Mandarin selalu mengandalkan kemampuan. Bukan gossip atau skandal. Apalagi di laguku, penuh dengan cintaku pada Ruoyun. Aku yakin ketulusan kami pasti akan menyentuh semua penonton. Wow, Ratu Jiang akan merilis lagu baru lagi? Tentu saja. Ini adalah 8 lagu baru yang kutulis kali ini. Nanti setelah acara dimulai. Ada pepatah di dunia hiburan. Wanita ada Jiang Yuan, pria ada Lin 11. Keduanya mewakili pencapaian tertinggi dalam lirik dan komposisi musik Mandarin. Sering dibanding-bandingkan. Apa Ratu Jiang juga berpikir begitu? Saat aku debut, Tuan Lin 11 sudah keluar dari industri, kebetulan sekali. Ini kesempatan untuk menunjukkan pada semua orang bahwa sinarku, Jiang Yuan, lebih terang dari siapapun. Kamu tertawa apa? Cara kamu berbohong dengan lancar itu lucu sekali. Tapi bohongi orang lain boleh, jangan sampai kamu sendiri yang tertipu. Linyang, kamu sombong apa sih? Apa hakmu menertawakanku? Kamu ngapain? Jiang Yuyan, kamu tahu arti gitar ini bagiku? Ini satu-satunya peninggalan ayahku untukku. Suami, kamu belum cerita padaku. Gimana kamu terjun ke dunia musik? Karena ayahku. Dia meninggal muda. Gitar ini adalah peninggalannya untukku. Juga mainanku waktu kecil, main-main saja akhirnya bisa. Pasti sangat berharga bagimu, ya? Arti? Apa artinya? Cuma gitar kayu tua yang sudah rusak. Kamu anggap harta karun? Aku sudah lama tidak suka lihatnya. Kalau perlu, aku belikan yang baru. Yang tidak kamu suka itu gitarnya? Yang tidak kamu suka itu aku, adalah masa lalu kita. Semakin sukses kamu sekarang, semakin kamu merasa. Semua masa lalu itu memalukan, bukan? Aku? Jiang Yuyan, mari kita lepaskan satu sama lain. Gitar ini sudah rusak, aku tidak mau lagi. Kamu berubah. Aku tidak sanggup lagi. Yang lama pergi, yang baru datang. Kamu punya pasangan baru.
Aku juga akan punya alat musik baru. Lin Yang, maaf, aku... Sini. Aku kayak dengar sesuatu. Ada situasi, ayo. Tuan, apakah Anda orang biasa? Acara ini hanya mengundang penyanyi terkenal dan berbakat. Kenapa Anda bisa ada di sini? Jangan-jangan ada hubungan dengan Ratu Jiang? Jangan salah paham, aku tidak ada hubungan sama sekali dengannya. Ya. Aku ada di sini sebagai bintang tamu pendukung seseorang. Sama seperti dia. Maaf, Tuan. Jujur saja, yang bisa datang ke sini hari ini, semua adalah bintang besar di dunia musik. Hanya kamu yang orang biasa. Mana mungkin panitia mengundangmu? Kereza, kamu pasti penggemar yang menyusup untuk memotret kami, para artis. Aku malas berdebat denganmu. Teman-teman wartawan, aku seorang artis. Jadi sangat memperhatikan keamanan privasi. Aku minta tolong kalian untuk memeriksanya. Apakah dia punya undangan atau tidak? Jika tidak, aku berhak meminta panitia untuk mengusirnya. Aku bisa ada di sini, pasti karena punya undangan. Dapat dari mana? Nyonya, kita tidak saling kenal. Apa urusannya denganmu? Kamu. Tidak, menurutku harus digeledah. Jangan-jangan dia menyembunyikan perangkat pemotretan. Memotret kami para artis. Kalau ini tersebar, akibatnya bisa berbahaya. Pengguau. Jelada dia. Lin Yang, aku menyarankanmu. Lebih baik pergi sekarang juga. Jaga sedikit harga dirimu yang terakhir. Apa yang terjadi, Jiang Tianho? Jiang Tianho, foto ini jelas-jelas kamu. Apakah kamu selingkuh dengan dua pria? Jiang Tianho, apa hubunganmu dengan dia dan dia? Tidak ada. Lalu bagaimana kamu menjelaskan foto bersama ini? Ini. Tidak, dia adalah penggemar obsesif yang tergila-gila padaku. Dia penggemar gila yang tidak normal. Foto ini hasil editan. Dibuat dengan komputer. APA? Ya, benar begitu. Dia sudah lama mengganggu dan mengikutiku. Lalu, akhir-akhir ini dia seperti terkena gangguan. Selalu berhayal bahwa aku adalah istrinya dan terus mengejarku. Tak disangka, sekarang dia bahkan mengejar sampai ke acara ini. Aku benar-benar takut. Tolong bantu aku. User dia. Aku tidak tahu lagi. Apa yang akan dia lakukan padaku selanjutnya? Ini tahun 2025. Masih ada penggemar yang tidak waras seperti ini. Sungguh menjijikan, tidak puas hanya menghayal tentang Dewi. Bahkan mengikuti sampai ke lokasi. Sungguh jahat. Orang seperti Jaharus tidak sebarkan di internet. Biar semua orang melihat wajah menjijikannya. Dia akan dikutakan orang, layak orang lagi tak layak. Orang seperti ini harus diekspos habis-habisan, jangan diberi ampun. Jiang Yuyan. Aku tanya sekali lagi, kamu bilang ke mereka. Antara kita dari dulu sampai sekarang. Dari awal sampai akhir nggak ada hubungan apa-apa, ya? Nggak ada. Acaranya mau mulai, cepat-cepat kita usir dia. Jangan sampai sampah kayak gini merusak suasana. Kalian berani-beraninya ganggu aku? Aku punya undangan. Aku bilang aku bintang tamu di sini. Jangan pegang tangannya. Pak Jiang, tadi bilang apa? Aku nggak bilang apa-apa. Dia pakarku. Kamu lihat diri sendiri dong, pantas enggak sih? Udah. Berhenti. Kakak Lin 11.
Cuma pendaki gunung, berani-beraninya ganggu dewa yang turun gunung. Dia bintang tamuku hari ini. Lin 11. Linshi Linyang Linshi. Masa iya dia Lin 11? Katanya cuma mau ikut acara. Ternyata beneran nggak bohong. Katanya kamu Lin 11, beneran? Iya. Nggak mungkin, mana mungkin kamu Lin 11? Jiang Yuyan. 8 tahun lalu kita nikah. Kukira ketemu pendamping hidup. Kukira kita satu, milikku ya milikmu. Kamu begitu haus panggung dan sorotan. Aku nggak cuma mau masuk dunia hiburan, tapi aku mau jadi diva yang jadi pusat perhatian. Lihat matamu, aku putuskan. Keluar dari industri, berhenti nulis lagu. Mulai sekarang, Lin 11 nggak ada lagi di dunia ini. Semua yang kumiliki jadi milikmu. Jiang Yuyan, jadi. 8 tahun ini, aku rela tanpa nama. Kasih 200 lagu karyaku ke kamu. Kamu ada di dalam benakku yang paling dalam. Di mimpiku, di hatiku di nadaku. Sayang, lagu ini keren banget. Beneran bisa langsung terkenal pakai lagu ini? Percaya deh, apapun yang kamu mau, bakal kubuat nyata. Beneran mau dikasih lagu ini ke aku? Bukan dikasih. Dari almarhummu. Punyaku ya punyamu. Sayang banget. Sudah lama berubah, Lin Yang yang mencintaimu sepenuh hati. Dan memberikan segalanya untukmu. Telah kau hancurkan dengan tanganmu sendiri. Mulai sekarang, tidak ada lagi Lin Yang di dunia ini. Sekarang aku adalah seseorang yang tidak ada hubungannya denganmu. Lin 11. Sekarang aku adalah seseorang yang tidak ada hubungannya denganmu. Lin 11. Dia benar-benar Lin 11? Jika APA yang dia katakan benar, bagaimana mungkin Lin 11, orang yang begitu terkenal, bisa menjadi penggemar gelap Jiang Yuyan? Apa maksud pernikahan 8 tahun yang mereka sebutkan? Jiang, mohon jawab. Pertanyaan kami dengan jujur. Apa sebenarnya hubunganmu? Yang Tuan Lin Xia ini, apakah status pernikahan kalian? Benar adanya? Tidak benar. Menurut yang dikatakan Tuan Lin 11 tadi, selama 8 tahun dia telah menulis lebih dari 200 lagu untukmu, dan semuanya tercantum atas namamu. Jiang, kamu selalu mengklaim sebagai penyanyi orisinal. Tapi sekarang Tuan Lin 11 membongkar kebohonganmu di depan umum. Ternyata dialah dalang di balik kesuksesanmu. Apakah ini benar? Tidak, ini semua omong kosong. Semua karyaku sejak debut adalah milikku. Sendiri, semua ini karena usahaku sendiri. Aku populer karena usahaku sendiri, tidak ada hubungannya dengannya. Tapi garis waktu ini cocok. 8 tahun lalu, Tuan Lin 11 baru saja pensiun dari dunia musik. Lalu kamu langsung terkenal dengan lagu orisinalmu. Di dalam nyanyianku, saat itu, kritikus musik mengatakan, gaya musik dan lirikmu sangat mirip dengan Tuan Lin 11. Ya, kemudian Tuan Lin 11 sendiri yang mengeluarkan pernyataan bahwa ini hanya rumor, dan mengirim surat peringatan hukum kepada pelakunya. Barulah badai rumor ini mereda. Sekarang dia sendiri yang kembali muncul, dan mengaku bahwa lirik dan musikmu adalah karyanya. Apalagi yang bisa kau bantah? Ini adalah Lin Yang. Sekarang kau puas? Kau bilang datang ke sini untuk mengikuti acara, bukan untuk membalas dendam. Tapi sekarang, kau lah pembohong yang melatnya penuh kebohongan. Aku benar-benar memandang rendah dirimu. Aku tidak membohongimu. Suara surgawi. Aku datang untuk dia, bukan urusanmu. Apalagi bermaksud membuatmu malu. Senior Jiang. Pertama, kau hancurkan gitar kesayangan kakak Lin 11. Lalu, kau fitnah dia sebagai penggemar gelapmu. Bahkan hampir merusak tangan kakak Lin 11. Jelas-jelas kau yang terus mengganggu hingga menuai akibatnya sendiri. Ini bukan kesalahan orang lain. Apa hakmu bicara di sini? Dengan apa kau berani berbicara denganku? Halo penonton, ajang suara surgawi akan segera dimulai. Seperti diketahui, acara ini menghadirkan bintang-bintang papan atas. Benar-benar pertarungan para jawara. Siapa yang akan menjadi juara? Mari kita tunggu bersama. Kau bilang dia juara?
Mimpi. Dia menyanyi lebih baik darimu. Dia bahkan tak layak mengikat sepatuku. Dan kau? Kau pikir kau siapa? Dua lagu? Sang pencipta? Siapa yang kau bantu pasti menang. Sangga menggalakan. Buka matamu lebar-lebar. Aku, Jiang Yuan, satu-satunya dewa musik Mandarin. Mari sambut ratu hiburan sejati. Jiang Yuan akan membawakan lagu pembuka. Semuanya karena fitnah jahat orang-orang tak bertanggung jawab. Membuat kalian memiliki pandangan aneh tentangku. Aku hanya ingin katakan, ini semua tidak benar. Percayalah padaku. 8 tahun berkarya, kubawakan 200 lagu untuk kalian. Semua karya orisinalku. Sekarang, yang kugenggam ini adalah 8 lagu baru yang kubuat. Untuk memperingati 8 tahun karierku. Aku yakin setelah mendengarnya, kalian pasti akan percaya padaku. Percaya pada kemampuan Jiang Yuan. Tak bisa dipatahkan oleh rumor apapun. Luar biasa, Ratu Jiang. 8 lagu ini pasti akan viral dalam setengah hari. Sungguh ditunggu. Begitu Ratu Jiang turun tangan. Pasti jadi klasik. Koleksi lagu Mandarin. Akan segera diperbarui. Tidak mungkin. Surat cerai? Bagaimana bisa surat cerai? Apa yang terjadi? Kenapa ada tanda tanganku di sini? Royun, kau tunggu saja. Aku segera menemuimu. Dia. Kuharap kau tak menyesal tanpaku nanti. Rupanya maksudnya menceraikanku. Artinya, ayo kita bercerai. Ini benar. Ratu Jiang, Ratu Jiang. Ayo mulai pertunjukanmu. Kami sudah menunggu lama. Sudah tidak sabar lagi. Aku, apakah ada kecelakaan panggung? Ya, ada kecelakaan panggung. Aku salah mengambil sesuatu. Yang seharusnya aku pegang adalah lirik dan partitur lagu yang aku tulis. Aku tidak sengaja salah mengambil. Tapi ini tidak mempengaruhi pertunjukanmu. Karena ini lagu orisinal, musiknya kamu yang menciptakan. Liriknya juga kamu yang menulis. Tanpa kertas-kertas ini pun, kamu tetap bisa menyanyi. Aku ya, kecuali lagu yang akan kamu tampilkan. Bukan karya sendiri. Tidak, bukan begitu. Tolong beri aku beberapa menit. Nanti aku akan kembali ke panggung, melanjutkan untuk kalian. Memberikan pertunjukan yang sempurna. Terima kasih. Divanya kabur, minta uang kembali. Karena beberapa keadaan darurat, lagu pembuka kami diganti dengan duet Bai Sue dan Lin 11. Lagu yang mereka nyanyikan adalah Karena Cinta. Kakak Lin 11, seperti yang kamu katakan, yang lama pergi. Yang baru datang. Mulai sekarang, pakai saja gitar ini. Hadiah dariku untukmu. Halo semua, aku Bai Sue. Bai Sue. Mimpi bertahun-tahun akhirnya terwujud saat ini. Seperti mimpi. Akhirnya aku dan pria yang kusukai selama 10 tahun. Berdiri di panggung yang sama. Lagu ini, untuk gadis di sampingku ini. 10 tahun lalu, kita masih remaja yang baru merasakan cinta. Lebih dari teman, tapi belum pacaran. Dia bilang, dia ingin menjadi orang yang berdiri di sampingku. Jadi dia pergi. 10 tahun kemudian, dia kembali. Aku melihat apa yang dia katakan di acara penghargaan. Jadi aku menulis lagu ini untuknya. Kuberikan padamu di masa lalu. Dengarkan cinta kita dulu. Dengarkan cinta kita dulu. Terkadang aku lupa, aku masih mencintaimu. Tak bisa lagi menyanyikan lagu seperti itu, mendengarnya saja membuatku malu. Meski sering lupa, aku masih mencintaimu.
karena cinta tak mudah sedih. Jadi semuanya terlihat bahagia. Karena cinta tumbuh dengan sederhana. Masih bisa menjadi gila untukmu kapan saja. Karena cinta, bagaimana bisa ada kesedihan? Jadi kita masih terlihat muda. Karena cinta, di tempat itu. Masih ada yang berkeliaran di sana. Orang-orang lalu lalang. Lin Yang, kamu benar-benar keterlaluan. Kamu malah menulis lagu untuk cinta pertamamu hanya untuk membuatku marah. Bahkan menyanyi bersamanya di atas panggung dengan penuh perasaan. Sangat romantis. Mari kita dengarkan komentar dari 3 juri tentang lagu ini. Benar-benar menyentuh hati sebagai pendengar. Tanpa sadar terbawa ke dalam. Kisah dan Kinangan sendiri. Sudah lama mendengar nama besar Lin 11. Seperti mendengar musik surgawi yang mencerahkan telinga. Kalian perhatikan tidak? Pria dengan penuh perasaan, wanita dengan kelembutan. Harmoni mereka saling melengkapi, benar-benar pasangan yang serasi. Sungguh luar biasa. Lin Yang, kamu gila. Aku gila bagaimana? Benar-benar keterlaluan, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Untuk membuatku marah, kamu malah bersama mantan kekasihmu. Di depan mataku, mesra-mesran. Di matamu, apakah masih ada aku? Nona Jiang benar-benar mudah lupa ya. Tidak lama sebelumnya, kamu di depan semua orang. Memutuskan hubungan denganku, bilang kita tidak saling kenal. Kamu bilang tidak ada hubungan apapun antara kita. Sekarang kamu. Marah atas apa lagi? Jangan pura-pura tidak tahu, kamu tahu apa yang aku maksud. Beraninya kamu. Kamu bilang aku tidak setia dalam pernikahan, tapi kamu? Apa yang sedang kalian lakukan ini? Pernikahan? Nona Jiang, apalagi pernikahan antara kita? Kita sudah bercerai, yang baru saja kamu pegang. Bukankah itu surat perceraian kita? Sekarang kamu bagiku hanyalah mantan istri. Aku tahu, kamu masih kesal karena kejadian sebelumnya. Jadi ingin membuatku marah. Makanya mesra-mesraan di atas panggung dengan si imut ini. Dan pakai surat perceraian untuk membuatku marah, kan? Tapi aku peringatkan kamu, tindakanmu ini sudah melanggar batas kesabaranku. Nona Jiang terlalu bermuka dua ya. Beberapa hari lalu, berita utama sepertinya penuh dengan skandalmu. Dari mengumumkan hubungan secara terbuka di konser dan berciuman panas, sampai difoto diam-diam di hotel larut malam oleh paparazzi. Sedangkan kakak Lin 11 hanya tampil bersamamu di panggung. Boleh tahu, dengan hak apa? Kamu menuduh kakak Lin 11? Diam! Wanita jahat yang merayu suami orang ini. Kamu tidak berhak bicara di sini. Kalian sudah bercerai, aku bukan wanita. Siapa bilang kami sudah bercerai? Kami hanya bertengkar. Kamu sudah tidak sabar. Mencari kesempatan? Lin Yang. APA? Kamu baik-baik saja. Jiang Yuan, kamu tidak seharusnya memukul orang. Kalau marah, tunjukkan padaku. Bai Sui tidak bersalah. Lin Yang, kamu begitu melindunginya, ya? Apa kamu gila? Aku istrimu. Nona Jiang, yang gila itu kamu, bukan? Kadang kamu memandangku seperti kotoran. Takut berurusan denganku. Kadang kamu bilang dengan yakin bahwa kamu istrimu. Apa statusku? Tergantung Nona Jiang. Apa mood kamu? Ya? Lin Yang, kamu tahu, semua yang kulakukan hanya untuk pekerjaanku. Kita adalah pasangan yang sah. Bagaimana bisa kamu menganiayaku demi wanita ini? Nona Jiang, aku ingatkan kamu sekali lagi. Kamu sudah menandatangani surat cerai. Kita sudah bercerai. Lin Yang, aku sangat kecewa padamu. Kamu lebih kekanak-kanakan dari yang kubayangkan, 1000 kali, sejuta kali. Kamu pikir kamu hebat? Pura-pura tidak mencintai. Bilang hal-hal yang menyakitkan untuk menyakitiku. Dengan begitu hatimu lega, ya? Ini hanya membuatku semakin memandang rendahmu. Memandang rendah? Kalau begitu, tolong Nona Jiang nanti di atas panggung. Jangan menyanyikan lagu apapun yang kutulis untukmu. Aku tidak ingin mendengar suara hatiku yang dihancurkan. Itu membuatku mual. Lin Yang, kamu pikir kamu siapa? Sudah kubilang, tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Tapi tanpamu, aku tetap aku. Aku tetap Diva Jiang Yuan. Silakan saja. Kamu pikir lagu jelekmu ini kuhargai? Jujur saja, Ruo Yun juga menulis lagu baru untukku. Sebentar lagi aku akan menyanyikannya di panggung. Kamu pikir, hal-hal yang kamu lakukan untukku,
Sangat membanggakan. Aku beritahu kamu, banyak orang antri ingin menulis lagu untukku selama ini. Akulah yang membuatmu sukses, bukan kamu yang membuatku sukses. Oh ya? Baik, aku tunggu penampilan kalian. Silakan. Halo semuanya, hari ini aku akan membawakan lagu untuk kakak Jiang. Berjudul Gadis Itu. Aku akan membuatmu kesal sampai mati. Liriknya penuh dengan kata-kata yang ingin kusampaikan kepada Jiang Jie. Zhangji. Ya, Ruoyun sebenarnya adalah orang yang sangat berbakat dan penuh ide. Hanya saja di mata penonton, idola yang tampan sepertinya tidak punya kelebihan apapun. Aku rasa hari ini saatnya untuk menghancurkan stereotip ini. Ruoyun sebenarnya tidak kalah dari siapapun. Ya, hari ini aku akan membawakan Lagu ciptaanku sendiri, Gadis Itu. Kau jatuh cinta pada hip-hop juga jatuh cinta padamu. Seperti rantau itu di mata dan nyaran. Apa ini? Tidak karuan. Ini disebut musik, jangan menghina. Telinga kami, oke? Setelah pesta usai, masa muda pun berakhir. Ini sama sekali bukan standar biasa Jiang Tianho. Sejak dia terbuka dengan idola tampan, yang entah dari mana ini, aku tahu dia benar-benar. Tidak menghargai reputasinya sendiri. Biarkan aku melihatmu sekali lagi. Biarkan aku mendengarmu sekali lagi. Keunggulan terbesarnya adalah menyentuh hati. Kenapa lirik ini terdengar begitu hambar dan tidak bermakna? Zhang Yuyan, APA yang kau lakukan? Kau seorang diva, menyenangkan lagu senyora ini. Tidak takut merusak citramu sendiri? Jiang Yuyan, penampilanmu kali ini benar-benar mengejutkan. Selesai, Zhang Yuyan. Penampilanmu hari ini benar-benar menodai gelar diva. Di mana perasaanmu? Suaramu yang dulu begitu menyentuh hati. Zhang Yuyan, legamu sekarang sudah tidak memiliki jiwa, hambar seperti mengunyah lilin. Kakak Lin 11, sudahkah kau memutuskan? Kau akan pergi bersamaku ke luar negeri, ke Berklee College of Music? Gadis kecil tidak belajar yang baik. Diam-diam keluar sekolah dan debut, tidak pantas. Aku tidak pulang, apa aku harus melihatmu dihina orang? Lin Yang, aku memintamu untuk segera mengumumkan pengunduran diri. Berdasarkan apa? Ini hutangmu padaku. Jiang Yuyan, aku tidak berhutang apapun padamu. Lin Yang, kau telah menghancurkanku. Jiang Yuyan, kau benar-benar gila. Ya, aku gila. Aku digila-gilakan olehmu. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Kau menulis lagu untuknya, tampil bersamanya. Membuatku seperti tikus di jalanan, dihina di atas panggung. Jejek, tidakkah hatimu sakit melakukan ini? Jiang Yuyan, apa kamu terlalu banyak berbohong sampai kamu sendiri tertipu? Semua yang terjadi hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Apa ini ada hubungannya denganku? Lin Yang, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Segera umumkan pengunduran diri, maka aku bisa menganggap semua yang terjadi hari ini seperti tidak pernah terjadi. Pernikahan kita juga bisa terus berlanjut. Aku bisa memaafkan tindakan impulsifmu, surat cerai juga bisa dibatalkan. Jadi pernikahan kita adalah taruhanmu, ya? Kamu pikir aku peduli? Lin Yang, jangan pura-pura, kamu mencintaiku. Kamu sangat mencintaiku, kamu hanya menggunakan cinta pertama, ini. Dan surat cerai untuk membuatku marah saja. Ya, aku akui. Aku memang kesal karena kamu. Asalkan kamu menebus kesalahanmu, langsung umumkan pengunduran diri, aku bisa memaafkanmu. Jiang Yuyan, kamu berselingkuh selama pernikahan. Berciuman dengan sahabat, tidur dengan sahabat, kamu melakukan semua ini. Kenapa kamu pikir aku masih akan mencintaimu seperti dulu? Apa aku orang yang sangat hina? Apa maksudmu? Kamu tidak mencintaiku lagi? Ya, aku tidak mencintaimu lagi. Tidak mungkin. Kamu pernah bilang, seumur hidup hanya mencintaiku. Jiang Yuyan, beberapa hal sudah terlalu sering kukatakan, aku lelah. Tapi kamu selalu menganggapnya sebagai ucapan emosi. Tidak mungkin. Kamu sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin kamu tega menceraikanku? Justru karena aku mencintaimu sampai rela merendahkan diri. Membuatmu merasa bisa meremehkanku seenaknya. Menghinaku, karena aku tidak akan pergi. Tapi kamu salah. Aku punya harga diri, aku bisa mencintai. Juga bisa melepaskan. Lin Yang, percaya padaku. Aku tidak bermaksud melakukan itu padamu, kita saling mencintai. Aku juga mencintaimu. Mencintaiku? Begitukah caramu mencintaiku? Aku menyembunyikan pernikahan kita selama 8 tahun. Bahkan keluargaku tidak tahu. Aku memiliki pernikahan selama 8 tahun. Kamu bilang untuk melindungi karir menyanyimu, kamu bilang masih ada. Mimpimu yang belum tercapai. Tapi di hari konser di Hong Choliseum, kamu mengumumkan hubunganmu dengan pria lain di depan umum. Aku berdiri di bawah panggung, merasa diriku sangat konyol. Kamu benar. Aku memang badut. Lin Yang, dengarkan penjelasanku. Semua yang kulakukan hanyalah akting semata. Semua hanya pencitraan di hatiku. Hanya ada kamu seorang, aku mencintaimu.
Kamulah yang akan menemaniku selamanya. Tak penting, semua yang kau lakukan sudah tak berarti lagi bagiku. Sejak aku mengucapkan kata cerai, aku sudah memutuskan untuk melepaskan Jiang Yuyan. Aku tak mau kamu lagi. Selanjutnya, aku yang akan umumkan. Pemenang suara emas, pasangan ini, membawakan duet yang luar biasa. Suara mereka menyentuh jiwa, manis seperti cinta pertama. Juga sedih karena waktu yang terbuang, perasaan yang terpancar. Menyan Tesemyo Yang Hatter, kemungkin pemenangnya adalah Bai Xuelin Shi. Terima kasih semuanya. Lin 11, 8 tahun lalu kau keluar dari dunia hiburan. Kerugian terbesar industri musik, hari ini, kau memutuskan kembali? Hari ini, aku berdiri di panggung ini untuk bernyanyi. Karena gadis di sampingku, tapi saat ini, aku ingin menyanyikan lagu untuk diriku sendiri. Sebagai pencipta, aku menulis lagu untuknya selama 8 tahun. 8 tahun, 200 lagu, setiap kata adalah ketulusanku. Tapi sayang, cintaku sia-sia, lebih menyedihkan dari tidak mencinta. Lagu berikutnya, Pengorbanan Cinta, adalah lagu untuk diriku. Juga perpisahan total dengan masa lalu. Jangan. Karena aku akan pergi. Tak menyesal, sulit memberi perasaan yang sama. Benar atau salah, biar waktu yang menjawab. Cintaku sia-sia, lebih menyedihkan dari tidak mencinta. Dengar sumpah setia yang dulu diucapkan, setiap kata berharga. Tak terlihat air mata pria, berkutat di pelupuk mata. Begitu menyiksa, berdiam. Gadis di sampingku ini, demi aku. Menyeberang lautan, putus sekolah, jadi kali ini. Aku tak bisa biarkan dia pergi sendirian, aku memutuskan ikut dengannya. Meninggalkan tanah ini. Ke negeri lain. Jangan. Pergilah. Lin Yang, kau tak boleh pergi. Aku tak mengizinkan. Nona Jiang, pergi atau tinggal bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Lin Yang, aku tahu salah. Aku membuatmu marah, aku tahu, karena aku terlalu sombong. Kau yang memanjakanku, aku yang menyakitimu. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Beri aku satu kesempatan lagi, ya? Selalu baru sadar menghargai setelah kehilangan. Sungguh menyedihkan dan memalukan. Lin Yang, aku mohon padamu. Benar-benar tidak bisa pergi, aku tidak bisa kehilanganmu. Jiang Yuyan, sudah terlambat, tidak ada waktu lagi. Bunga yang sudah layu tidak akan mekar lagi. Kita sudah bersama selama 8 tahun penuh. Bagaimana bisa kau melepaskannya begitu saja? Kita mulai lagi dari awal, ya? Katamu kau tidak suka sensasi. Aku tidak akan cari sensasi lagi. Aku keluar dari dunia hiburan. Aku keluar, ya? Aku akan menemanimu menemui orang tuamu. Aku akan beritahu seluruh dunia. Kau adalah suami yang paling kesintai. Kita tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Lari dari paparazi, kita bisa jalan-jalan dengan terbuka. Bergandengan tangan saat belanja. Lin Yang, bukankah ini yang selalu kau inginkan? Ya, semua ini adalah yang selalu kudambakan dulu. Tapi Jiang Yuyan, luka yang kau berikan berulang kali. Sudah lama membuatku putus asa, sangat disayangkan. Aku tidak datang untuk memberi penghargaan atas pencerahanmu. Kau sudah tamat dalam ceritaku. Sekarang, aku akan memulai hidupku yang baru. Kita tidak akan bertemu lagi. Lepaskan. Aku tidak mau melepas. Lin Yang, aku benar-benar tahu salahku. Maafkan aku sudah melepaskan semua harga diriku. Untuk mempertahankanmu, kau jelas-jelas mencintaiku. Bagaimana bisa kau bilang tidak cinta lagi, lalu benar-benar tidak cinta? Ketika tidak bisa bertahan lagi, secara alami tidak cinta lagi. Kalau begitu kali ini, biar aku yang mencintaimu, ya? Aku tidak mau jadi bintang besar lagi, aku akan jadi istrimu yang baik. Jadi istri rumah tanggamu, aku akan pulang untuk mencuci dan memasak untukmu. Menyajikan teh dan air untukmu, aku ingat kau selalu ingin punya bayi. Benar kan? Aku akan memberimu anak, apapun permintaanmu. Aku akan penuhi, aku mohon, jangan tinggalkan aku, ya? Jiang Yuyan, sudah berkali-kali aku bilang. Apa yang kau katakan, aku sudah tidak menginginkannya lagi. Kakak senior Jiang, menurutku, mencintai seseorang dengan tulus. Seharusnya membiarkannya bahagia, bukan memaksanya dengan keinginan sendiri. Untuk menuruti keinginan kita. Aku, Cinta kalian memiliki perbedaan waktu saat dia paling mencintaimu. Kau tidak peduli, sekarang dia memutuskan untuk tidak mencintaimu lagi. Baru kau mulai mencintainya. Jiang Yuyan, aku tidak mau cintamu lagi, lepaskanlah. Beri sedikit kehormatan untuk kita berdua. Lin Yang, semuanya salahku, aku sadar terlalu terlambat. Cintamu berakhir,
Saat itulah cintaku dimulai. Ketika semua orang meninggalkanku, kau menasihatiku untuk bersabar dan menunggu. Bukankah ini diva masa lalu? Bagaimana bisa terjatuh sampai bernyanyi di jalanan? Katanya dia ingin menebus dosa dan menghukum dirinya sendiri dengan cara ini. Apakah itu Lin 11? Aku baca di berita. Lin 11 sudah menikah dengan Bai Sue. Di luar negeri, memang. Perasaannya datang terlambat, lebih murah dari rumput. Sepertinya tahu bahwa hatiku yang tak pernah tenang mudah tergoda. Akhirnya aku kehilanganmu di tengah kerumunan orang. Akhirnya, aku kehilanganmu. Ketika untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bangga. Akhirnya aku kehilanganmu di tengah kerumunan orang. Akhirnya, aku kehilanganmu. Ketika untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bangga. Linyang, hingga hari ini, aku akhirnya mengerti. Yang kuhilangkan adalah hal paling berharga di dunia ini. Namanya ketulusan. Menjadi bintang besar pun apa? Dapat perhatian banyak orang pun apa? Pada akhirnya semuanya hanyalah fata morgana. Siapa itu Jiang Yuan? Aku? Paketmu dikirim dari luar negeri. Siapa yang mengirimkannya untukku? Sepertinya seseorang bernama Lin 11 yang mengirimkannya untukmu. Linyang, kau tetap menikah dengannya. Semoga surat ini membawa kedamaian. Benar. Pada akhirnya hanya seperti bulan dan matahari yang tak bersuara, air yang tak meninggalkan bekas. Yang sulit dilepaskan hanyalah sedikit obsesi. Jiang Yuan, dalam 2 tahun ini, aku sudah benar-benar melepaskan masa lalu kita. Dan menemukan kebahagiaan baruku. Mungkin dari awal, kita memang berasal dari 2 dunia yang berbeda. Kau mencintai gemerlapnya dunia hiburan. Aku mencintai kehidupan sederhana dan saling memahami serta setia. Sekarang aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Hidup bersama wanita yang kucintai. Aku juga berdoa agar kau tetap menjadi diva yang bersinar selamanya di dunia hiburan. Semoga mimpimu menjadi kenyataan.